Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepadanya dan merayakan keselamatan yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Mari saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Kita masih membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-48. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-48. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita." Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Melalui ayat-ayat ini saya akan berkhotbah tentang keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bisa mengatakan sesuai dengan firman Tuhan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Inilah keselamatan yang diberitakan oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Nah, berbicara tentang keselamatan,
Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita manusia. Mengapa? Mengingat bahwa hidup kita ini sungguh sangat singkat dan bahwa hidup kita tidak menentu. Bapak Ibu, kita tidak tahu seberapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Kita tahu kematian tidak ditentukan oleh usia ataupun sakit penyakit yang kita derita, tidak sama sekali saudara. Tuhan bisa kapan saja memanggil kita, baik yang masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan yang lain sebagainya saudara. Hidup tidak menentu. Kapan saja kita bisa berpulang saudara ya. Kita juga tahu bahwa hidup setelah kematian itu sifatnya kekal. Nah, mengapa keselamatan itu penting? Sebab itu menyangkut jiwa kita saudara. Seandainya saat ini saudara ya, kita harus meninggalkan dunia ini, pertanyaannya apakah kita benar-benar selamat? Pertanyaannya adalah apakah kita akan menjalani hidup setelah kematian kita itu di surga kekal atau di neraka kekal? Bapak Ibu yakin selamat? Kalau harus meninggalkan dunia ini sekarang, yakin masuk surga? Amin. Seharusnya kita percaya sudah. Karena kita tahu keselamatan hanya oleh kasih karunia dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib itu. Itu sebabnya saudara, karena hidup ini singkat, karena hidup ini tidak menentu, karena kehidupan setelah kematian itu sifatnya kekal, maka pertanyaan penting yang harus kita ajukan dalam hidup ini adalah bagaimana kita dapat benar-benar diselamatkan. Saya rindu kita semua memiliki kepastian keselamatan, saudara. Pertanyaan yang penting bagi kita sekalian adalah bahwa apakah saya bisa yakin satu waktu kalau saya sudah meninggalkan dunia ini dan berhadapan dengan Allah, saya dinyatakan benar di hadapan Tuhan? Apakah saya bisa yakin kalau kita meninggalkan dunia ini bahwa Tuhan akan berkata, sabaslah, hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari saudara kita benar-benar merenungkan dalam hidup ini bagaimana kita dapat benar-benar diselamatkan. Bagaimana kita bisa benar-benar yakin bahwa satu waktu Tuhan akan mengizinkan kita masuk dalam kerajaan surga itu. Berbicara mengenai jawaban dari pertanyaan itu sungguh sangat sayang saudara, karena ada begitu banyak jawaban yang berbeda bahkan di antara orang-orang yang mengaku Kristen. Ya ada yang beranggapan yang penting hidup ini tulus, ya ikhlas. Tidak terlalu penting apa yang kita yakini, tidak terlalu penting apa itu doktrin, ajaran itu apa sih. Yang penting kita tulus, yang penting kita ikhlas, kita pasti masuk surga. Saudara hati-hati dengan pemahaman yang seperti itu. Saudara kalau kita berpikir bahwa kita tulus minum obat ini dengan ikhlas yang sebenarnya adalah racun, maka ketulusan Bapak Ibu Saudara tidak ada gunanya. Itu sebabnya apa yang kita percayai itu penting. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita yakini itu sangat penting. Kalau kita salah mempercayai sesuatu, apa yang kita pikir obat itu padahal racun, dan kita berpikir yang penting tulus, yang penting ikhlas, minum saja pasti akan sembuh. Ya, sembuhnya langsung masuk ke dalam kekekalan. Jadi kita perlu memperhatikan dengan betul apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, pengajaran yang sehat, doktrin yang benar, saudara. Jadi jangan berpikir asal kita tulus, asal kita ikhlas pasti masuk surga. Itu salah saudara. Kita harus benar-benar mengenal siapa Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan jiwa kita itu. Amin. Jangan percaya kepada Kristus yang lain saudara. Kan seperti itu. Kemudian ada orang yang mempercayai juga bahwa kita baru akan selamat kalau kita
menambahkan pada iman kita itu perbuatan baik, saudara. Yang penting berbuat baik, yang penting mengasihi. Maka yang lainnya tidak terlalu penting. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha melakukan yang terbaik, jika kita tidak menyakiti siapapun juga, jika kita mau membantu orang lain, maka kita pasti akan masuk surga. Orang-orang seperti ini seringkali memadukan antara iman dengan perbuatan baik. Jika kita percaya kepada Yesus dan kita tetap terus berbuat baik, maka kita akan selamat. Saudara, siapa yang akan menentang perbuatan baik? Tetapi sekali lagi, keselamatan sama sekali bukan karena perbuatan baik. Amin. Jangan kita menambahkan pada iman perbuatan baik. Tapi orang yang beriman, dia pasti akan berbuahkan perbuatan baik. Ini memang sedikit beda-beda tipis, tetapi kalau kita salah memahami, kita bisa celaka, saudara. Seperti yang kita ketahui di Alkitab bahwa keselamatan itu jelas hanya karena kasih karunia. Hanya karena perkenan Allah yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Dan itu melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa, terlepas dari segala perbuatan baik. Ini keselamatan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Coba kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Supaya kita jelas dengan ini. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ini jelas digarisbawahi oleh firman Tuhan. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan sepenuhnya adalah kasih karunia oleh iman kepada Yesus. Dan setelah orang diselamatkan, baru dia akan diberi kemampuan, diberi kesanggupan untuk melakukan pekerjaan yang baik itu. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ini, sebab ini jelas, saudara, jelas, tidak perlu ditafsirkan. Bahwa keselamatan sepenuhnya adalah kasih karunia oleh iman, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Nah, namun persoalannya, saudara, seringkali orang-orang yang sudah memahami kebenaran ini seringkali tidak menghayati dengan sungguh-sungguh dalam penerapan praktisnya, gitu loh ya. Kadang-kadang kita masih mencampur adukkan seperti itu ya. Ada yang mengatakan, wah, saya percaya bahwa orang terjahat sekalipun dia bisa selamat kalau percaya Yesus. Tetapi sebelumnya dia harus berusaha untuk membersihkan dosa-dosanya sendiri. Nah, itu kan sama saja mengatakan bahwa keselamatan itu plus perbuatan baik. Sama saja orang itu tidak percaya bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Orang ini bisa diselamatkan sekalipun jahat, asal terlebih dahulu dia membersihkan dirinya. Ini kan usaha, saudara. Nah, kita perlu jelas dengan itu. Nah, demikian juga dengan Rasul Petrus, saudara. Rasul Petrus itu tahu persis bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah, hanya oleh iman saja, saudara. Bahwa keselamatan itu tidak melalui perbuatan baik, tetapi secara praktis sampai kisah ini ditulis ya. Kisah pertobatan Kornelius ini, Petrus masih sulit untuk bisa menerima realita bahwa orang-orang itu bisa diselamatkan tanpa menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Jadi bagi orang-orang Yahudi, saudara, orang-orang yang mau diselamatkan itu harus menjadi Yahudi terlebih dahulu, menjadi orang proselit terlebih dahulu. Dan ini juga
dilakukan oleh Petrus. Ya. Jadi sekalipun Kristen percaya Yesus, orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Jadi dalam pemikiran Petrus dan orang-orang Yahudi Kristen lainnya ya, bahwa seorang non-Yahudi itu dapat diselamatkan tanpa menjadi Yahudi atau tanpa mengikuti agama Yudaisme terlebih dahulu, itu sesuatu yang asing. Itu sesuatu yang aneh. Tetapi kita sudah membaca dan belajar kemarin bahwa Allah telah menghancurkan tembok prasangka itu. Sehingga Petrus dia mau menemui Kornelius dan memberitakan Injil kepada Kornelius. Prasangka Petrus dan orang-orang Yahudi Kristen lainnya disapu bersih dalam sekejap karena mereka melihat ternyata orang-orang non-Yahudi, mereka yang percaya Yesus, mereka diselamatkan dan menerima karunia Roh Kudus seperti orang-orang Yahudi Kristen pada hari Pantekosta, saudara. Ini merupakan titik balik yang sangat radikal dalam sistem keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Jauh sebelumnya selama hampir 2000 tahun keselamatan itu datang melalui orang Yahudi, saudara ya. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 22 supaya kita bisa mengerti latar belakangnya. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bagi Petrus sangat sulit dia bisa menerima, sekalipun dia tahu keselamatan itu anugerah dan oleh iman, tapi bagi Petrus orang Yahudi sangat sulit untuk bisa menerima ini bahwa orang-orang non-Yahudi dapat diselamatkan tanpa menjadi orang Yahudi terlebih dahulu atau menjadi orang-orang proselit. Karena keselamatan itu datangnya dari orang-orang Yahudi. Kalau kita mundur ke belakang ya di Kejadian pasal 12 kita membaca bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa itu akan diberkati. Tapi sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-10 saudara, ternyata keselamatan itu masih terbatas kepada orang-orang Yahudi. Dan dalam kasus Kornelius itu adalah perubahan yang sangat radikal. Bahwa ternyata sekarang keselamatan mulai terbuka lebar untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang percaya kepada Yesus dan tidak mengharuskan mereka menjadi Yahudi terlebih dahulu. Apa yang dapat kita lihat di sini saudara? Bahwa Allah telah mengadakan perubahan yang sangat radikal. Dari keselamatan melalui bangsa Yahudi. Sebelumnya orang-orang yang menyembah Allah Israel harus menjadi orang Yahudi, harus melakukan yang namanya baptisan proselit, menerima agama Yudaisme, tetapi melalui keselamatan Kornelius dan saudara-saudaranya dan teman-temannya itu ada satu perubahan yang radikal bahwa keselamatan telah terbuka bagi bangsa-bangsa lain dan tidak mengharuskan orang-orang non-Yahudi menjadi Yahudi terlebih dahulu. Jelas kita membaca bahwa teman-teman Petrus, 6 orang yang menyertai Petrus itu orang-orang Kristen Yahudi, mereka tercengang-cengang, mereka kaget karena melihat ternyata orang-orang non-Yahudi percaya Yesus, terima Roh Kudus. Sama seperti mereka orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, terima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan kebenaran ini telah merubah segala sesuatu, saudara. Sejak saat itu, keselamatan itu untuk segala bangsa. Amin. Keselamatan untuk semua orang. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang itu akan menerima keselamatan dari Tuhan, tidak peduli dia dari bangsa manapun juga. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Jadi mari kita yakin dengan keselamatan kita di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu.
bahwa kita selamat sepenuhnya hanya oleh kasih karunia dan iman saja, terlepas dari perbuatan baik kita, dan itu adalah ketentuan Allah sejak Pentakosta, dan diteguhkan pada keselamatan Kornelius bahwa keselamatan telah meluas bagi bangsa-bangsa lain tanpa bangsa-bangsa lain itu harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Dan saat ini saudara, kita tidak perlu menjadi orang Yahudi atau dibaptis secara proselit ya, mengikuti budaya Yahudi, mengikuti sunat dari orang Yahudi atau mengikuti seremonial keagamaan orang Yahudi. Cukup percaya Yesus, kita semua dapat menerima keselamatan. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Mari saya akan menunjukkan beberapa pelajaran yang sangat berharga yang kita temukan dari khotbah Petrus, juga dari keselamatan Kornelius dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia berkenaan dengan keselamatan jiwa kita. Yang pertama, perhatikan saudara, ya, bahwa keselamatan itu tidak didasarkan pada identitas kebangsaan, dan keselamatan itu tidak didasarkan pada perbuatan baik. Ini sesuatu yang sangat jelas diajarkan oleh Alkitab. Coba kita membaca lagi ayat 34-35. Ini yang menegaskan kebenaran itu. Sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ini sesuatu yang jelas dan mudah kita terima. Tetapi berbeda dengan bagian yang kedua, saudara. Ini lebih sulit untuk kita pahami karena sepertinya bertentangan dengan bagian yang pertama. Bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Coba kita lihat bagian yang pertama terlebih dahulu. Ya, bagian pertama artinya bahwa Tuhan itu tidak menunjukkan kemurahan hati itu berdasarkan kebangsaan. Berdasarkan suku bangsa lagi, saudara. Sekarang aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, artinya Allah menyatakan kasih karunia tidak terbatas pada suku bangsa tertentu atau pada kelompok orang tertentu, tidak. Tetapi kepada semua orang dari berbagai suku bangsa, dari semua suku, dari semua bahasa. Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Bahwa Injil itu untuk semua orang. Nah, hal inilah yang sukar dipahami oleh orang Yahudi, saudara. Karena sebelumnya bagi orang Yahudi, keselamatan itu hanya melalui orang Yahudi. Coba kita lihat di dalam Ulangan 10 ayat 15. Supaya kita jelas terlebih dahulu. Ulangan 10 ayat yang ke-15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula, hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Tetapi kalau kita membaca kisah Kornelius, maka Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Ya, Petrus telah dihancurkan prasangkanya ketika Allah menunjukkan penglihatan tentang kain yang turun dari langit. Di dalamnya ada berbagai macam jenis binatang haram untuk disembelih sebanyak 3 kali. Allah mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh manusia tidak boleh dinyatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang atas dasar kebangsaannya. Tuhan memandang orang sama di hadapannya. Dan mulai saat itu kita tahu bahwa Allah bisa membawa orang-orang bukan Yahudi secara langsung dalam hubungan dengan Dia tanpa harus menjadi Yahudi, saudara. Lalu apa penerapannya bagi kita, saudara? Bahwa semua orang dari berbagai latar belakang budaya,
dari berbagai latar belakang bangsa mempunyai kedudukan yang sama dalam hal menerima Injil. Amin, saudara. Semua orang punya kedudukan yang sama. Jadi bangsa-bangsa lain tidak harus menjadi orang Yahudi untuk menjadi Kristen dan diselamatkan, tidak perlu. Setiap bangsa yang percaya kepada Yesus tetap dapat menjaga tradisi budayanya. Tentunya tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka dapat menyanyikan lagu-lagu daerahnya, saudara ya. Lagu-lagu yang sesuai dengan budayanya. Meskipun lagu-lagu itu tidak seperti lagu pujian orang Yahudi. Kita tidak perlu ke Yahudi-Yahudian untuk kita bisa menjadi Kristen yang tulen, saudara. Semua orang Kristen dari bangsa manapun bisa berpakaian sesuai dengan budaya pakaian mereka, asalkan sopan, saudara. Kita tidak boleh memaksakan budaya tertentu pada orang percaya kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya memang sudah lama ya kalau pendeta itu bawaannya pakai dasi, kemudian pakai jas, ini ke barat-baratan, saudara ya. Saya wajahnya Jawa tapi pakaiannya bule. Karena istri saya bule. Bulena. Kalau saya pakai batik nanti dimarahi sama ibu gembala. Kok pendeta pakai batik, enggak pakai baju putih, pakai dasi, pakai jas. Karena dari dulu itu sepertinya dipaksakan ke Amerikaan sebab memang Pentakosta itu dibawa dari Amerika, saudara ya, dari Bethel Temple. Makanya kalau panggil pengerja brur, ses kan begitu ya. Kalau panggil pendetanya om, tante, saya bingung, saudara. Saya manggil jemaat yang senior, om, tante, mereka panggil saya om. Lho lan bingung. Om panggil om iki piye ceritane, saudara? Brur, apa kabar brul? Karena salah bukan brul, brul. Bukan brur, tapi brul. Karena saya bingung, saudara ya. Saya panggil Bu Molet, selamat sore tante, iya selamat sore Om Doni, ini om-oman ini. Tapi kalau Bu Molet panggil saya Pak, makanya, nah ini kan, ya ini sudah terjadi bertahun-tahun, saudara ya. Rasanya kalau orang Pantai Kosta manggil Pak Doni itu kayaknya asing gitu ya, harus Om. Namanya saya Om Girang. Tapi kalau saya pergi ke Papua, di sana saya dipanggil Bapak. Kalau saya pergi ke NTT, saya dipanggil Papa. Papa pendeta, keren juga ya. Tapi kalau di sini saya dipanggil Papa, orang semua kaget. Karena Jawa kan budayanya Bapak kan begitu ya. Kan seperti itu. Nah kalau saya misalkan khotbah, pakai baju Jawa, pakai udeng, Bapak Ibu ketawa pasti. Ini pendeta aneh ini. Ada yang enggak beres. Saya sewaktu-waktu pada waktu pandemi dulu saya di Sion Mangli, saudara, saya kebaktian itu saya pakai baju batik, saya pakai udengnya Jember. Saya duduk di depan, jemaat yang datang terlambat, ada tamu ya, Om Doni di mana? Ada tamu kok Om Doni tidak ada. Setelah saya naik ke mimbar, oh alah Om Doni pakai udeng gaya rek. Saudara, sebenarnya sah-sah saja ya saya orang Jawa pakai pakaian Jawa. Sah enggak, saudara? Coba Natal nanti ya, perayaan Natal kita semua pakai baju adat. Loh kok gini? Ayo pakai baju adat masing-masing. Tapi saya mau pakai yang simpel aja lah, mau pakai adat yang tidak pakai sewek. Nanti saya bisa jatuh naik ke terap-terapan itu. Tapi intinya saudara, jadi Kristen tidak perlu jadi Yahudi.
Tidak perlu pemberita Injil atau misionari itu memaksakan budayanya kepada orang yang berbudaya yang lain. Kita bebas menggunakan bahasa kita, lagu kita, musik kita, pakaian kita, asal tidak bertentangan dengan Injil, asal sopan, saudara. Jadi keselamatan untuk segala bangsa. Ingat, kekristenan bukan agama budaya. Amin. Wah, kalau ini agama budaya, agama Yahudi, kita semua pakai jubah, saudara ya. Kita semua pakai sorban. Karena orang Yahudi pakai jubah, pakai sorban, atau pakai topi yang hanya nyemplik di sini, saudara ya, untuk menutupi kebotakan. Tapi tidak apa-apa panggil saya Om, tidak apa-apa. Panggil Bapak juga boleh, Pak juga boleh. Tapi yang penting kita tahu bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh suku bangsa, oleh budaya. Keselamatan untuk semua orang. Amin, saudara. Siapa saja bebas menggunakan hidup dengan budayanya, asal tidak bertentangan dengan Injil. Semua bebas boleh menggunakan pakaian budayanya, asal sopan, saudara ya. Asal memenuhi nilai-nilai kewajaran, itu yang menjadi penting untuk kita semua. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Nah, bagian yang kedua ini yang sangat sulit, saudara. Ya, bahwa ia atau Tuhan itu, saudara ya, bahwa Tuhan itu mengasihi atau merespon setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran. Tadi kita membaca bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ini sedikit sangat sulit karena sepertinya, saudara, sepertinya Allah itu memihak kepada siapa? Memihak kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, memihak kepada orang-orang yang mengamalkan kebenaran, bukan kepada semua orang. Berarti Allah masih membeda-bedakan orang berdasarkan moralnya, berdasarkan kelakuannya, saudara. Ini cukup sulit untuk dipahami. Apakah memang seperti itu? Saudara, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, saudara ya, kita harus menafsirkan apa yang dikatakan oleh Petrus tentang Cornelius ini dalam konteksnya, saudara ya. Cornelius adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Dia banyak melakukan perbuatan baik, ya. Dan sepertinya Petrus menggunakan kebaikan Cornelius sebagai pengantar untuk membangun jembatan sebelum dia memberitakan Injil. Namun kita perlu kita ketahui, saudara, bahwa meskipun Cornelius adalah orang yang baik, adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang seringkali menyumbang orang-orang Yahudi dalam pembangunan bait suci, tetapi kebaikan Cornelius tidak pernah menyelamatkannya dari dosa. Buktinya apa? Buktinya Allah harus mengirim Petrus untuk menjelaskan Injil keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus datang atas kehendak Allah untuk menjelaskan jalan keselamatan kepada Petrus. Karena Cornelius orang yang baik itu masih perlu diselamatkan. Dia masih perlu menerima pengampunan dosa. Kita bisa membaca itu di pasal 11 ketika Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius. Jadi inti dari kisah Cornelius ini adalah bagaimana Cornelius itu sampai kepada keselamatan, saudara. Jadi kalau Cornelius berbuat baik itu bukan berarti bahwa dia dapat selamat karena perbuatan baik dan karena Allah memihak kepada orang-orang yang takut akan Dia dan berbuat baik. Tidak seperti itu. Keselamatan tidak didapat dari perbuatan baik, keselamatan hanya oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perbuatan baik tanpa Kristus tidak dapat menyelamatkan, tetapi orang dengan Kristus dia akan diselamatkan, dan orang yang diselamatkan pasti akan berbuat baik, saudara. Minggu lalu saya katakan bahwa setiap orang
yang mencari Tuhan, itu pasti Tuhan telah bekerja di dalam dirinya untuk menarik orang itu kepada Yesus. Kita sudah membaca minggu yang lalu dalam Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44 kita membaca, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa kepada Yesus. Ayat yang ke-65 dari Yohanes pasal yang ke-6, tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus kalau tidak dikaruniakan iman itu kepada orang itu. Jadi Kornelius itu dia berbuat baik, dia hidup saleh, dia banyak memberi sedekah, itu karena Allah telah menarik dia kepada dirinya. Kan begitu. Allah menarik Kornelius untuk datang kepada Allah. Dan dalam perbuatan baiknya, Kornelius belum sampai mencapai keselamatan itu sampai dia mendengar khotbah Petrus dan dia diselamatkan oleh imannya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah dan iman saja, dan ini untuk segala bangsa, tidak terbatas pada bangsa Yahudi saja. Saya memperhatikan di Alkitab bahwa Allah itu bekerja secara berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Ada kalanya dia menyelamatkan sebagian orang dari kubangan dosa, saudara ya. Mereka hidup di dalam dosa sampai Allah memanggil dia, menyelamatkan dia, dan dia meninggalkan dosa-dosanya. Tetapi di bagian yang lain dia seperti Kornelius, dia menarik dulu. Kornelius menaruh rasa lapar dan haus akan Tuhan, ya memberikan hasrat untuk melakukan kebaikan. Tetapi pada akhirnya toh Tuhan harus mempertemukan Kornelius dengan Petrus untuk mendengar Injil keselamatan itu sehingga dia dapat percaya dan diselamatkan. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin benar-benar mengenal Tuhan dan ingin mengalami dosa-dosa kita diampuni, kemungkinan besar saudara akan mengalami itu kalau saudara mau rajin membaca Alkitab, saudara setia beribadah di gereja yang memberitakan firman Tuhan, daripada Bapak Ibu saudara pergi ke tempat-tempat yang tidak ada Tuhan di dalamnya, atau mendengarkan khotbah-khotbah yang bukan firman Allah. Kalau saudara tidak mau membaca Alkitab, tidak mau rajin beribadah, tidak mau rajin mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak ada di jalan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang-orang seperti Kornelius. Saudara mau mengenal Allah dan diampuni dari dosa-dosa? Amin. Saudara, setialah membaca firman Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan. Setialah melayani Tuhan. Tetapi yang lebih terutama dari bagian ini adalah bahwa keselamatan itu tidak terbatas pada suku bangsa tertentu. Keselamatan untuk semua orang dan hanya oleh anugerah iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan bahwa keselamatan itu berpusat pada diri Yesus Kristus, saudara ya. Kalau kita memperhatikan khotbah Petrus, saudara, maka Petrus secara singkat dia menyebutkan tentang Yesus, tentang penyalipannya, tentang kebangkitannya. Intinya tentang karya keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia menekankan tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana dia memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus itu. Menyaksikan bahwa Yesuslah yang telah ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang hidup dan atas orang mati. Jadi keselamatan itu berpusat kepada Yesus. Dan Petrus mengatakan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, kalau kita mau menjabarkan ini luar biasa. Petrus mengatakan inisiatif Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil, saudara. Kemudian Petrus menjelaskan bagaimana Yesus menjadi Tuhan atas semua orang. Dan Petrus mengatakan
bagaimana Yesus telah mati untuk memikul dosa-dosa kita, bagaimana dia telah dibangkitkan supaya dengan kuasa kebangkitan itu dia dapat membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesuslah yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi hakim atas semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Allah telah mengurapi Yesus dengan pengurapan, dengan Roh Kudus, sehingga dia dapat berjalan keliling, menyembuhkan orang yang kerasukan iblis, melakukan begitu banyak mujizat, dan mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu berpusat kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Dia yang sepenuhnya Allah, dia yang sepenuhnya manusia, yang telah mati memikul dosa-dosa kita. Karena dia adalah Tuhan, maka pengorbanannya itu sangat-sangat diperkenan oleh Allah. Dan karena dia adalah manusia, dia dapat menggantikan kita, memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, di dalam kayu salib. Makanya saudara, mari fokus kita adalah datang kepada Yesus. Amin. Saudara, kita perlu mengenal Yesus. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Yesus yang telah mati memikul dosa-dosa kita. Kita perlu percaya bahwa dia berjanji, barang siapa yang mengasihi dia, yang percaya kepadanya, akan memiliki hidup yang kekal. Kita perlu berpegang teguh pada pekerjaan Yesus yang telah memikul dosa-dosa kita, supaya kita dengan yakin dapat memiliki kepastian keselamatan. Jadi apapun yang terjadi kita tahu di dalam Yesus kita telah menerima pengampunan dosa. Amin. Di dalam Yesus kita semua telah diselamatkan, saudara. Mari yang pertama kita belajar keselamatan itu untuk segala bangsa. Bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh perbuatan baik. Yang kedua, bahwa keselamatan itu berpusat pada pribadi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang telah naik ke surga dan akan turun menjemput umat ketebusannya dan menghakimi semua orang berdosa. Mari kita berfokus pada Yesus, karena keselamatan kita berpusat kepada Yesus. Yang ketiga, saudara, keselamatan itu ternyata menyebar kepada semua orang itu melalui saksi-saksi Tuhan yang setia. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Kita membaca di dalam ayat yang ke-39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya. Jadi Petrus menegaskan bahwa mereka adalah saksi-saksi Kristus yang memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Bahkan Petrus mengatakan dia diperintahkan untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Dan bahwa semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan di dalam namanya. Jadi Allah menetapkan bahwa keselamatan itu menyebar kepada orang-orang lain melalui para saksi, saudara. Ya, Tuhan tidak menentukan bahwa Injil itu diberitakan melalui para malaikat, ya, atau Tuhan berbicara langsung dari surga. Tidak, itu sebabnya kenapa malaikat yang menjumpai Kornelius itu justru memberitahu bagaimana Kornelius harus memanggil Petrus yang tinggal di Yope untuk datang menemui dia di Kaisarea. Karena memang keselamatan tidak ditetapkan oleh Allah pemberitaannya melalui para malaikat, tetapi melalui para saksi, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita semua menjadi saksi agar ada jiwa-jiwa disangkau dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, kita tidak bisa berdoa, Tuhan selamatkan orang itu, Tuhan jangkau jiwa itu, tanpa saudara mau bersaksi, mau memberitakan Yesus kepada orang itu. Tidak mungkin bisa. Kita tidak bisa meminta Tuhan mengirimkan malaikat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena Tuhan menetapkan bahwa keselamatan itu menyebar melalui para saksi, saudara.
Mau menjadi saksi? Amin. Kita harus bersaksi, saudara ya. Karena hanya dengan bersaksi, maka ada kemungkinan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tanpa ada kesaksian, tidak ada orang yang akan datang kepada Yesus. Ingat dalam Roma pasal yang ke-10, bahwa alangkah indahnya langkah-langkah kaki orang yang memberitakan Injil keselamatan itu. Sebab bagaimana orang dapat percaya kepada Yesus kalau tidak ada yang memberitakan Yesus? Bagaimana ada pemberitaan tentang Yesus kalau tidak ada saksi yang diutus untuk memberitakan Yesus? Maka begitu indahnya tapak-tapak kaki orang yang memberitakan Yesus. Karena orang-orang diselamatkan melalui para saksi yang memberitakan Injil. Injil yang adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudara, keselamatan itu datang kepada setiap orang yang percaya dalam nama Yesus. Saudara perhatikan ayat yang keempat, ayat yang keberapa tadi? Coba kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ya, mari kita membaca ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara. Jadi keselamatan datang kepada setiap orang yang percaya dalam nama Yesus. Nama Yesus ini mengacu kepada Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Mengacu kepada Yesus yang telah mati di kayu salib memikul dosa-dosa kita. Sekali lagi, sekalipun Cornelius adalah orang yang baik, tetapi dia perlu mendengar tentang Yesus, perlu percaya kepada nama Yesus. Karena orang baik sekalipun tanpa percaya kepada nama Yesus, dia tidak akan dapat diselamatkan. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 kita membaca, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, perhatikan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya boleh mengatakan, ada begitu banyak kepercayaan di dunia ini, ada begitu banyak agama di dunia ini, tetapi keselamatan hanya didapat di dalam nama Yesus. Amin. Orang baik yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan selamat, termasuk Cornelius. Cornelius baru diselamatkan setelah dia mendengar Injil. Dan saya tahu mereka percaya Yesus. Sehingga sebelum Petrus menyelesaikan khotbahnya, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, saudara. Jadi percaya kepada nama Yesus ini bukan iman yang samar-samar ya, bukan iman yang tidak jelas, saudara. Ini bersifat spesifik, bersifat pribadi. Jadi Yesus yang kita percayai namanya itu, saudara, adalah Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal kita. Dia bukan sekedar Yesus yang adalah nabi orang baik, ya, tetapi bukan Allah, bukan. Yesus yang kita percaya adalah firman yang menjadi manusia. Dia yang sepenuhnya Allah, dia yang sepenuhnya manusia. Dia adalah Yesus yang mati di kayu salib, ya, yang memikul dosa-dosa kita. Bukan Yesus yang tidak pernah disalib, bukan. Tetapi Yesus yang mati disalib, tetapi dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Yesus yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa dan yang akan datang kembali menjemput umat ketebusannya. Ini harus spesifik, ini harus benar. Saudara, ada banyak Yesus-Yesus yang lain yang diberitakan di dunia ini.
Ya. Ada Yesus yang disebut dengan nama lain yang hanya sekedar nabi, atau sekedar ciptaan yang dimuliakan, atau sekedar saksi dari Yahweh, kan begitu. Kalau saudara hanya menyembah Yesus yang sekedar nabi, yang sekedar saksi dari Yahweh, kita tidak akan selamat. Kita harus menyembah Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Harus spesifik, harus pribadi. Harus menyembah Yesus yang mati di kayu salib memikul dosa-dosa kita, yang dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini penting untuk kita pahami. 1 Korintus pasal yang ke-15. Apa kata Petrus ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saudara? 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Amin. Harus Yesus yang seperti ini, saudara. Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus yang telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus yang telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput umat ke tebusannya. Harus spesifik. Harus pribadi. Jangan salah mempercayai Yesus. Amin. Bukan Yesus yang lebih rendah dari Bapa. Bukan Yesus yang adalah ciptaan yang hanya saksi saja. Bukan Yesus yang sekedar nabi atau orang baik saja. Tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia, penebus dosa umat manusia. Yang terakhir, saudara, bahwa keselamatan sejati itu menghasilkan bukti yang nyata pada orang-orang yang menerima keselamatan itu. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat-ayat ini, coba kita lihat lagi ayat yang ke-15. Dan ketika aku mulai berbicara, kata Petrus, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Kalau kita membaca bagian-bagian terakhir dari teks yang kita lihat tadi, saudara, maka ada bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang sungguh percaya dan diselamatkan. Yang pertama, buktinya apa? Mereka menerima Roh Kudus. Ada amin, Bapak Ibu? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Saudara, sejak Pantekosta kita harus percaya pada firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu mendiami setiap orang yang percaya kepadanya pada saat keselamatan. Coba kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ini sesuatu yang penting untuk kita pahami. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang telah diselamatkan, mereka menerima karunia Roh Kudus di dalam dirinya. Bapak Ibu, saat keselamatan kita menerima karunia Roh Kudus. Amin. Allah ada bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Saudara, ini bukan sesuatu pengalaman yang sifatnya emosional ya. Ya, bahwa kalau terima Roh Kudus itu harus bergetar-bergetar begitu ya. Tidak seperti itu. Ini adalah fakta yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita percaya Yesus, kita menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu percaya menerima Roh Kudus? Sekalipun mungkin tidak sedang lalalala gitu ya. Percaya? Amin. Kadang ada
orang-orang yang kebaktian, ayo yang terima Roh Kudus silakan bermanifestasi kan begitu ya. Maka ributlah gereja itu dengan berbagai macam kegiatannya. Tetapi ini bukan soal perasaan, ini soal kenyataan bahwa siapapun juga yang percaya Yesus, dia menerima karunia Roh Kudus itu. Kenapa saudara? Karena untuk percaya saja kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Amin. Untuk percaya saja kita membutuhkan Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya Yesus, itu karena pekerjaan Roh. Coba kita baca 1 Korintus pasal 12. Ya, kita baca ayat yang ketiga, saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya Yesus saat ini, itu karena Roh Kudus menolong kita untuk percaya kepadanya. Kata Rasul Yohanes, ya dia mencatat perkataan Tuhan Yesus, Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran, menginsafkan kita akan penghakiman. Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita untuk percaya kepada Yesus. Untuk mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kemudian bukti yang kedua apa saudara? Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang belum dipelajari. Tapi sekali lagi saudara, saya tidak mengatakan bahwa ini harus menjadi pengalaman setiap orang percaya saudara ya. Lalu pertanyaannya kenapa ya? Kenapa Tuhan melakukan itu? Kenapa Tuhan memberi tanda ajaib kepada orang-orang bukan Yahudi ini dengan berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain? Bapak Ibu, ini adalah satu babak baru sehingga ini menjadi tanda bagi orang-orang Kristen Yahudi bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Segala bangsa itu berhak menerima karunia Roh yang sama. Amin. Ini untuk peneguhan orang-orang Yahudi itu. Tanda ini tidak penting bagi orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan. Ini penting bagi orang-orang Yahudi Kristen. Supaya mereka dapat tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Bahwa orang dari bangsa-bangsa lain pun menerima karunia yang sama seperti yang mereka terima saat hari Pantekosta. Cara Allah sangat luar biasa, saudara. Ya, mari kita bersyukur bahwa fenomena yang kita lihat dari Cornelius, keluarganya, dan teman-temannya yang percaya dengan mereka berbahasa roh, itu menjadi tanda bagi orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Ada 6, 7 bersama dengan Petrus. Mereka tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ternyata bahwa orang-orang non-Yahudi yang percaya menerima karunia roh yang sama. Menerima karunia bahasa roh yang sama. Seperti orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus pada hari Pentakosta. Jelas Yesus mau menegaskan bahwa keselamatan bagi segala bangsa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi maupun non-Yahudi. Tanda berikutnya apa? Mereka dibaptis dalam air. Saudara, tidak lama setelah mereka percaya, mereka menerima Roh Kudus, para rasul melihat mereka berbahasa roh, lalu mereka dibaptis dengan air. Petrus berkata, siapakah yang dapat menghalangi mereka untuk dibaptis dengan air? Dan lalu mereka dibaptis dengan air, saudara. Saudara, baptisan adalah tanda ya atau menggambarkan apa yang terjadi dalam manusia batinia orang yang percaya, bahwa dia telah menerima keselamatan, bahwa dia telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, dan bahwa dia telah dibangkitkan dalam kehidupan yang baru, maka dia dibaptiskan di dalam air. Kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia telah menerima Roh Kudus, dan dia pasti melangkah untuk menerima baptisan air. Amin, Bapak Ibu. Ada yang masih belum dibaptis malam hari ini? Kalau sungguh-sungguh percaya Yesus,
berilah dirimu dibaptis. Memang baptisan bukan langkah keselamatan, tetapi baptisan adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan, bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan mau mentaati Yesus dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, bahwa tanda orang-orang yang menerima keselamatan adalah bahwa mereka ingin mengetahui lebih banyak dan bertumbuh dalam iman mereka. Sungguh sangat luar biasa kita membaca di bagian yang terakhir ya dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Apa artinya saudara? Orang yang sungguh-sungguh selamat, dia ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Allah. Mereka ingin memahami keselamatan jiwa mereka. Mereka ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus. Saudara, orang-orang yang diselamatkan dia rindu belajar firman Allah. Rindu lebih mengenal Tuhan lagi. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ini sesuatu yang sangat penting. Perhatikan ciri orang-orang yang diselamatkan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan saudara. Ya seperti bayi yang baru lahir, dia akan haus akan susu yang murni, haus akan pengajaran firman Tuhan, haus akan kebenaran Allah yang akan membuatnya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur bahwa keselamatan hanya oleh anugerah dan iman saja. Amin. Keselamatan tidak dibatasi kepada bangsa tertentu. Keselamatan untuk segala bangsa. Dan bahwa keselamatan juga tidak didasarkan pada perbuatan baik, tetapi hanya oleh anugerah dan iman saja. Mari kita mengucap syukur bahwa di dalam Yesus kita telah menerima kehidupan yang kekal, dan bukti dari keselamatan kita adalah bahwa kita menerima Roh Kudus, bahwa kita mau dibaptis dalam air, dan bahwa kita mau bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sama-sama kita berdiri.